Karena selain dia menjadi student, dia juga menjadi womanpreneur, which is sangat multitalenta ya. Dari tahun 2014 sampai 2015, modal hasil jadi reseller itu aku pakai untuk bikin brand namanya Chelsea Ethnic yang berdiri di tahun 2016. Kenapa sih masih harus S2 di Triple Ayu? Kan udah ada ya. Penjahit pertama Chelsea itu adalah penjahit langgananku dari zaman SMA. Oke. Ya, jadi terus dilihat-lihat ternyata banyak ya penjahit rumahan yang sebetulnya mempunyai skill, tapi mereka tidak bisa kayak menjual kemampuannya melalui media sosial gitu. Jadi Chelsea ini sebagai jembatan antara kemampuan penjahit rumahan agar bisa memproduksi produk batik dengan konsumen. Jadi kita jadi jembatannya gitu. Oke. Dengan mengadakan digital marketing ini. Terus yang perlu dipersiapkan adalah nama brand. Jadi kalau menurut Alris nih, salah satu jalan tercepat menuju kegagalan adalah menggunakan nama brand yang pasaran. Misalnya baru bikin bisnis 1 bulan tapi udah boncos, jangan stop dulu gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya high risk akan high return ya. Jadi kita juga harus tahu nih tantangannya bahwa kalau kita bisnis itu biasanya baru kelihatan menariknya dan ada pertumbuhan itu setelah 5 tahun. Oke. Jadi kalau misalnya kita baru bikin bisnis 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi belum ada hasil yang signifikan, ya jangan langsung mundur. Welcome to the Student Talk series, a podcast where Triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show. Selamat datang di Student Talk Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Karena selain dia menjadi student, dia juga menjadi womanpreneur, which is sangat multitalenta ya. Oke, langsung saja bersama saya di sini Alivia Jaratul Adha atau biasa dipanggil Olive. Dan tamu kita hari ini adalah Kak Vel. Halo Olive. Halo Kak Vel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Akhirnya kita ketemu nggak sih? Iya nih, akhirnya kita ketemu. Udah lama kita pengen meeting, cuma nggak jadi dulu ya. Dan akhirnya kita ketemu di sini ya. Jadi Kak Vel ini sebenarnya nama panjangnya siapa sih? Jujur kita kan sebelum kita ngobrol panjang ya, aku dan Kak Vel ini beda fakultas. Pastinya kita jarang ketemu. Dan pernah ketemu sebelumnya di mana ya? Kayaknya pas kita jogging di kampus deh, secara nggak sengaja kita barengan. Iya, kita pas jogging akhirnya kenalan dan itu sangat sekilas ya. Kayak cuman 30 menitan lah kita jogging bareng. Oh ini siapa sih namanya gitu? Kak Vel gitu kan ya. Sebenarnya Kak Vel itu nama panjangnya siapa dan biasa dipanggil apa dan sekarang lagi ngapain? Oke, nah namaku Valeria Nisa Tama, biasanya dipanggilnya Feli. Sekarang sih kesibukannya itu jadi wirausaha, terus ngisi beberapa webinar tentang kewirausahaan, terus jadi fasilitator juga untuk wirausaha wanita dan jadi mahasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia ini, jurusannya Economics. Oke, jurusan ekonomi. Nah, di jurusan ekonomi ini Kak Vel ini ngerasa salah pilih jurusan nggak? Atau emang sangat pas nih buat Kak Vel? Kebetulan dulu waktu S1 juga udah ekonomi. Jadi sekarang kayak masih linear ya. Oh iya? Jadi emang cocok ya? Dan sesuai dengan fashion juga? Emang dulu S1-nya di mana? Kalau boleh tahu? Aku S1-nya di Unpad, Universitas Pajajaran. Oh wow, keren. Keren sih. Ini tuh dari Unpad berarti Tiasanya Ria Sunda. Alhamdulillah Tiasa. Apa orang Bandung nih asli? Aku lahirnya di Cimahi, Bandung Coret betul-betul. Oke, berarti emang asli orang Bandung ya. Dan kuliah di Unpad, jadi deket ya dari rumah ya. Iya,
dekat banget sih. Oke. Dan Sisvel itu kan setahu aku punya bisnis ya? Iya, punya bisnis. Boleh nggak spill gitu bisnis apa dan dulu awal perintis bisnis itu gimana? Mulai dari kapan gitu? Jadi nih Olive, aku tuh bisnisnya dari tahun 2014 sebelumnya waktu masih nyusun skripsi di Unpad. Cuman awalnya belum punya brand sendiri karena belum punya modal yang cukup. Jadi waktu itu sempat jadi reseller bahan batik dan juga sepatu batik sama beberapa kayak kamera gitu, kayak kamera fisheye dan lain sebagainya, jualan tangsis juga. Nah terus dari tahun 2014 sampai 2015 modal hasil jadi reseller itu aku pakai untuk bikin brand namanya Celosia Ethnic yang berdiri di tahun 2016. Celosia Ethnic itu berarti produk apa aja yang dijual di sana? Jadi Celosia Ethnic itu sebuah batik clothing line yang menjual ready to wear baju batik. Target marketnya perempuan sih dominannya. Dan setahu aku juga kayaknya Celosia Ethnic itu udah di Instagram aku sempat lihat-lihat stalking, itu udah banyak banget followersnya, hampir 200.000 ya, jadi 100 sekian gitu, itu udah keren sih, luar biasa. Nah sampai di titik ini yang mana kayaknya udah top markotop ya Celosia Ethnic. Dulu banyak ini nggak sih tantangan, prosesnya tuh kayak gimana dari awal? Apa langsung lancar terus, mulus terus, semulus kulit apa tuh namanya, ada belut ya namanya, itu kan mulus banget. Apa banyak kesulitan yang dihadapi ya ketika mulai bisnis? Waktu awal merintis sih kan dulu pesaing belum sebanyak sekarang ya. Terus kayak beberapa media sosial juga belum ada fitur buat Instagram, buat fitur ads atau buat kayak beberapa influencer pun belum mematok tarif yang cukup tinggi. Jadi kalau dulu itu masih penjualannya masih organik. Jadi kita bermain dari hashtag atau bermain dari caption dan foto produk yang menarik pun sudah bisa menarik customer. Nah tantangannya itu puncaknya di pas pandemi. Di 2020 itu pemain bisnis makin banyak, terus kita juga tidak bisa supplier barang tuh stop karena pengiriman dari negara pemasok itu di stop ya pengirimannya karena pandemi. Terus tantangannya adalah ketika di 2020 pandemi itu saya mulai aktif buat bayar ads. Terus udah mulai yang biasanya acuh nih, tadinya kalau misalnya mau bayar influencer sayang nih budgetnya gitu, akhirnya mulai melek dengan itu. Itu di tahun 2020 saat pandemi. Tapi uniknya adalah ketika pandemi itu banyak influencer atau selebriti yang mensupport UMKM. Jadi mereka memberikan free endorsement. Jadi saat itu produk Celosia yang merupakan produk yang dibuat oleh penjahit-penjahit rumahan wanita. Jadi kan memang value-nya itu ada woman empowerment. Jadi banyak influencer yang tertarik untuk memberikan free endorse. Nah ternyata kan nggak disangka juga kan kami memberikan beberapa produk ke beberapa influencer. Ternyata pengikut Celosia itu naik sampai 100.000 pengikut. Ini karena yang pas endorse yang pas free endorse itu ya? Free itu. Jadi asalnya di Februari 2020 itu pengikutnya masih 55.000. Nah akhirnya naik terus sampai 2021 mencapai 155.000. Wow, keren banget. Itu semua berkat bantuan influencer yang mendukung lokal brand Indonesia. Jadi mungkin ya pasti ada banyak perjuangan, ya tantangan, tapi karena Kak Vel ini mungkin menyukai bidang fashion ya? Atau menyukai karena bidang fashion, tapi sebenarnya nggak bisa desain, tapi aku cukup mengamati kayak tren fashion terkini, terus high end brand itu apa aja. Jadi saat menjalaninya juga senang karena memang senang mix and match produk fashion gitu. Dengan Celosia Ethnic yang udah lah ya, udah wow. Aku penasaran, kenapa sih masih harus S2 di Triple IU? Kan udah ada ya. Sebenarnya kan kalau kita kayak menuntut ilmu itu nggak usah stop gitu ya selama masih ada kesempatan. Nah aku tuh berpikir bahwa kalau semakin
tempat perguruan tinggi itu tempat kita bisa berpikir menjadi terstruktur dan juga sistematis. Ya, benar banget Lalu sih. tempat kita mencari relasi untuk pengalaman juga. Nah selain itu karena aku sering ngisi beberapa kelas webinar dan merasa butuh kayak lisensi lebih lah, misalnya kalau suatu saat pengen menjadi tenaga pengajar, misalnya pengen jadi dosen, itu kan minimum rata-rata harus tingkat pendidikannya strata 2. Makanya saat ada tahu nih Triple IU buka beasiswa, terus langsung daftar dan alhamdulillah keterima. Jadi sekarang menjalankan bisnis dan juga kuliah. Dan akhirnya kita ketemu. Dan akhirnya kita bertemu. Iya, benar-benar. Ini menarik banget sih Kak. Walaupun ya Kak Vel itu udah banyak kesibukan ya di luar perkuliahan. Kan karena udah ada Celosia Etnik, juga sering ngisi webinar dan lain-lain. Gimana Kak Vel ini mengatur waktu antara kuliah dan juga bisnis Kakak sendiri? Karena kan yang kita tahu dan aku rasain juga, kuliah di sini kan emang ya gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya. Susahnya, mohon maaf. Susahnya karena tugas itu ya emang non-stop ya, setiap minggu kita selalu ada tugas. Gimana sih ngatur waktunya? Ngatur waktunya kan kalau kuliah itu paling satu matkul itu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Nah kebetulan si Celosia ini alhamdulillah sistemnya udah berjalan. Jadi supplier misalnya kita pilih bahan pun online. Jadi nanti supplier akan mengirim produk ke workshop. Nanti tim Celosia akan melakukan QC bahan, terus akan mendistribusikan ke rumah penjahit-penjahit rumahan wanita yang ada di sekitar kota Cimahi. Jadi semuanya udah berjalan kayak gitu sistemnya. Dan untuk desain pun beberapa tim di kantor kan sudah tahu nih motif seperti ini, dibuat desainnya seperti apa. Terus aku juga udah simpen beberapa saldo untuk iklan di media sosial. Jadi kalau misalnya ada produk yang baru launching, tim di kantor tuh udah tahu kapan harus menaikkan produk tersebut menjadi sebuah iklan. Jadi selama semuanya serba online dan kita terintegrasi dengan internet, jadi terasa lebih mudah sih. Jadi lebih mudah ya, karena kan jadi kita tinggal controlling aja tinggal ngontrol dengan handphone kita sendiri ya, gimana pun bisa. Evaluasi kan bisa mengadakan meeting online. Benar-benar. Ini menarik banget sih tadi Kak Vel tuh bilang kalau value-nya Celosia Etnik itu apa sih woman empowerment itu gimana kok bisa value-nya menjadi woman empowerment ya? Jadi pertamanya penjahit pertama Celosia itu adalah penjahit langgananku dari zaman SMA. Ya, jadi terus dilihat-lihat ternyata banyak ya penjahit rumahan yang sebetulnya mempunyai skill, tapi mereka tidak bisa kayak menjual kemampuannya melalui media sosial gitu. Jadi Celosia ini sebagai jembatan antara kemampuan penjahit rumahan agar bisa memproduksi produk batik dengan konsumen. Jadi kita jadi jembatannya gitu. Dengan mengadakan digital marketing ini. Terus kenapa sih perempuan? Jadi aku lihat tuh perempuan itu kadang ada yang melihat dari keluarga sendiri, misalnya dari teman atau dari tetangga yang akhirnya memutuskan resign bekerja saat sudah menikah atau saat sudah memiliki anak. Jadi dengan aku lihat itu kayaknya enak ya kalau misalnya memberdayakan perempuan yang tetap bisa maksimal di rumah, tetap punya income walaupun bekerjanya hanya dari rumah. Makanya dari situ penjahit Celosia semuanya rata-rata bekerjanya di rumah. Di rumah aja. Yang penting mereka target produksinya terpenuhi. Jadi tidak masalah mau nggak perlu mikirin ongkos, mereka terus tetap bisa masak di rumah, tetap bisa mengurus keluarga gitu. Ini menarik banget dan pastinya menginspirasi dong. Karena emang ibu rumah tangga itu kadang kan kalau misalnya kita mungkin mereka mau kerja, mungkin ada anak di rumah ya. Dan tidak ada yang menjaga anaknya. Yang itu betul. Gitu biasanya, tapi dengan adanya Celosia Etnik ini di daerah Cimahi dan ya intinya yang bergabung sebagai tim itu bisa mengerjakan semuanya di rumah aja ya sambil mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ini jadi fleksibel itu ya. Dan gini, sebagai perempuan itu emang sih kalau aku sering dengar dulu narasinya emang banyak tantangan ya di dalam dunia pekerjaan.
Iya, betul. Tantangan perempuan. Nah, sebagai owner dari Celosia Ethnic sendiri, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi dalam berbisnis, tapi posisinya emang karena kita perempuan nih, ada nggak? Atau zaman sekarang kayaknya udah aman-aman aja ya? Kayaknya kalau zaman sekarang hampir nggak ada kesulitannya sih, karena udah ada emansipasi juga. Terus udah banyak juga program-program yang mengedepankan womanpreneur. Termasuk kan aku juga sebagai fasilitator dari salah satu program. Jadi gimana tuh? Yang Woman Will itu. Woman Will. Jadi Woman Will merupakan program dari Google. Oh, Google. Ya, dan itu programnya itu di 14 negara berkembang. Jadi aku merupakan salah satu fasilitatornya yang memberikan pengarahan terhadap pengusaha-pengusaha wanita, khususnya waktu itu di Kota Bandung. Wow. Agar mereka bisa go digital. Keren banget sih. Aku sebenarnya ini beruntung banget sih bisa ngobrol langsung dengan fasilitator dari Woman Will yang diadakan oleh Google Jadi ya. ini merupakan Google Initiative Program sih. Keren. Boleh dong cerita gimana spill cara buat bisa jadi fasilitator Google? Mungkin kedepannya aku bisa ngikutin Kak Vel nih, atau mungkin dari teman-teman yang ya denger cerita ini bisa ngikutin jejak Kak Vel. Sebetulnya sih si program ini tuh untuk yang Woman Will-nya tuh udah nggak buka lagi karena semenjak pandemi kemarin sudah di stop. Tapi masih ada kalau nggak salah nama programnya Gapura Digital. Ya. Jadi sebenarnya bisa cari info sih di tiap kotanya tentang program dari Google ini. Gitu. Misalnya mau daftar buat jadi fasilitator. Jadi seleksinya sih kayak minimal mempunyai bisnis yang sudah berjalan 2 tahun, terus punya ketertarikan dengan isu sosial dan juga siap menjadi volunteer. Kalau misalnya aku mau bikin suatu bisnis nih, kira-kira apa sih yang harus aku mulai duluan? Karena emang sometimes ngerasa bingung. Kan kalau misalnya belum mulai kadang bingung juga mau bisnis apa, terus nanti jualannya gimana, terus modalnya dari mana. Bagi aku yang mungkin masih benar-benar belum punya pengalaman bisnis, terus juga modal juga masih tipis karena kan kita masih mahasiswa ya guys. Sebenarnya sama sih kayak ceritaku dulu. Jadi sebenarnya Celosia juga berdirinya itu bukan dengan modal yang besar. Jadi dulu kan komitmen sama orang tua nih, kalau udah lulus kuliah di stop tuh uang. Jadi waktu mau bikin bisnis ini aku coba jadi reseller. Mungkin Olive bisa nih jadi reseller dulu, misalnya coba beli sepatu atau misalnya beli produk fashion. Nanti buat cek ombak nih, apakah market bisa nerima produk yang akan kita produksi sendiri. Kalau misalnya udah tes ombak terus ternyata produknya diterima oleh market, kita bisa langsung urus hak paten merek di Dirjen Haki, karena kan mengingat sangat penting ya untuk merek itu biar produk kita itu lebih jelas siapa kepemilikannya dan juga nggak dipakai oleh brand lain. Nah, untuk hak paten merek itu sebetulnya berbayar, namun ada beberapa pemerintahan kota yang memberikan fasilitas gratis. Nanti kita bisa diseleksi tuh, dikurasi brand-brand apa aja yang bisa mengikuti daftar Haki gratis. Oh, itu ada seleksinya ya? Ada seleksinya dari beberapa pemerintahan kota. Terus yang perlu dipersiapkan adalah nama brand. Jadi kalau menurut Alris nih, salah satu jalan tercepat menuju kegagalan adalah menggunakan nama brand yang pasaran. Oh gitu? Kenapa tuh? Alris. Jadi kenapa? Kalau menurut aku sih, misalnya kita googling nih, nanya ke Mbak Google. Misalnya ngetik brand ABCD, terus nanti muncul banyak tuh dia brand ABCD itu jualan brownies, ada yang jualan sepatu, ada yang jualan kerudung. Jadi nanti secara branding nggak dapat tuh di benak customer. Kalau misalnya brand ini tuh sebagai value-nya jualan apa sih gitu. Sedangkan kalau kita punya nama brand yang nggak pasaran, misalnya nih Olive lihat logo checklist, oh tahu nih brand sepatu apa gitu. Atau misalnya logo pakai kakek berkacamata, tahu brand ayam apa. Nah itu adalah beberapa brand yang sudah bagus kan brand awareness-nya. Nah jadi kalau misalnya kita bikin brand, usahakan yang tidak pasaran. Jadi ada di benak orang nih, misalnya mau lebaran beli kerudung ke toko ini. Karena biar gampang diingat juga ya. Diingat.
Iya benar-benar. Kalau pasaran juga emang benar sih biasanya kadang nggak jelas ini sebenarnya brand apa sih gitu kan. Soalnya banyak jualan apa sih fokusnya gitu. Iya benar-benar. Jadi usahakan nama brandnya itu nggak yang pasaran. Oke. Kak Vel, sebenarnya Kak Vel ini cita-citanya apa sih? Apakah tadi kan sempat spill mungkin pengen jadi tenaga pengajar juga atau bisa jadi dosen atau emang pengen jadi pebisnis aja atau pengen semuanya? Sebenarnya cita-cita aku tuh jadi dokter karena adik nenekku tuh kan dokter dan ada beberapa sepupu juga jadi dokter. Dulu suka kayak ikut praktek gitu, jadi kayak tertarik pengen jadi dokter. Tapi waktu SNMPTN nggak keterima tuh di kedokteran. Jadi pas milih itu 2 kedokteran, 1 di ekonomi. Ini masuk ekonomi juga disuruh nenek sih disaraninnya tuh. Kalau mau kedokteran ya di ekonomi gitu ya. Udah akhirnya masuk lah ke ekonomi. Sebenarnya cita-citanya mau jadi dokter. Tapi pas masuk ekonomi ini kan tadi Kak Vel sendiri enjoy dan emang udah menyukai pelajaran-pelajaran yang menyukainya itu karena dulu mungkin backgroundnya dari IPA. Terus di ekonomi ini ternyata lebih banyak matematikanya daripada fokus ke IPS-nya. Jadi ya menikmati aja beberapa matkul. Setelah dijalani ternyata seru juga lah gitu. Itu jauh banget sih sebenarnya dari pengen jadi dokter sekarang justru ekonomi. Jadi dokter fashion. Dokter fashion, ya. Kak Vel, kalau Kak Vel lagi ngerasa boring, bosan, biasanya kan kita ada tuh kegiatan yang bikin kita semangat lagi. Biasanya Kak Vel ngelakuin apa? Kalau aku lihat-lihat Pinterest. Oh ya? Ngeliatin apa tuh di Pinterest? Pinterest tuh lihat misalnya tata ruang, terus barang-barang lucu. Atau aku suka juga window shopping. Window shopping. Iya. Jadi seneng kayak ke mall terus lihat inspirasi tren fashion terkini. Berarti gampang banget ya kalau misalnya buat naikin mood Kak Vel cuma buka-buka Pinterest. Iya, benar. Buka Pinterest sama lihat-lihat kayak cuci mata gitu window shopping. Biasanya kan kalau teman-teman mungkin dari aku sendiri ya kadang nonton lah atau ya suka drakor nggak? Aku nggak suka sih, aku kurang suka nonton film juga nih. Lebih senangnya scrolling media sosial. Makanya pas sekarang bisnis kan lebih ke digital marketing. Aku merasa senang aja ngejalaninnya gitu. Jadi ada punya, selain Celosia juga ada beberapa bisnis yang lagi dibangun. Dan semuanya pakai media sosial. Dan aku senang gitu sih memanage Instagram atau beberapa media sosial biar lebih tata letaknya lebih bagus gitu, fitnya lebih menarik. Aku senang buat kayak gitu. Jadi sebenarnya emang udah fashionnya di situ ya. Fashionnya di situ. Ya, jadi emang karena suka dan akhirnya nggak ada keterpaksaan, nggak ada rasa yang capek. Tapi ngerasa nggak kayak, capek banget nih ngerjain ini. Pernah nggak ngerasa capeknya gitu? Sih pasti ada, itu kan normal manusia pasti ada capeknya. Tapi itu kita harus, kalau karena nih aku udah bisa nyari jalan, kayak harus inget-inget kayak remember why you started. Jadi kan aku udah punya karyawan yang harus digaji. Nggak mungkin kalau misalnya aku tiba-tiba bosan nanti bisnisnya berhenti, masa karyawannya nggak digaji gitu. Jadi itu sih yang jadi semangatnya. Oh gitu ya, benar-benar. Jadi ya emang karena ingat mereka, jadi kita jadi semangat lagi. Kak Vel, menurut Kak Vel, yang lagi tren atau yang bisa kita buat nih produk apa sih saat ini yang mungkin berpeluang buat dijadiin bisnis? Kayaknya sih kalau produk yang berkaitan sama anak ya. Karena kan aku pernah baca juga beberapa orang tua tuh kadang kalau dia punya anak mengalah dengan pengeluarannya pribadi, jadi lebih fokus buat anak gitu. Dan kelahiran anak tuh kan terus ya, tiap hari ada kelahiran. Jadi kayaknya memang dibutuhkan gitu sih produknya yang berkaitan sama anak. Karena kan ya pasti atau sembako, yang pokoknya yang produk-produk kebutuhan produk-produk kebutuhan primer sama sekunder itu biasanya lebih bagus marketnya. Benar-benar. Dalam dunia bisnis
Karena Kak Vel ini udah dari tahun berapa? 2016. 2016 sampai. Kalau yang Chelsea kalau yang bisnis lainnya kan 2014. Oke. Apa sih hal yang emang nyebelin gitu? Kayak pasti kan ada tuh yang bikin kesel atau emang melatih kesabaran lah ya. Apa tuh kira-kira yang nyebelin kan kalau di serba online gini mudah untuk mencuri foto produk ya. Jadi yang menyebalkannya tuh kadang beberapa toko tidak bertanggung jawab mengambil foto produknya Chelsea. Oh iya? Itu udah banyak sih. Jadi kayak kadang udah ditegur, ada yang hapus, ada yang tetap ngebiarin produknya itu terpampang di media sosial mereka. Tapi kayak memang udah konsekuensinya sih kalau kita udah mau masuk ke dunia bisnis online harus udah siap dengan keadaan seperti itu. Oke, jadi karena emang sekarang dunia udah berbasis online ya, maksudnya apa-apa kita post, apa-apa kita sharing di sosial media dan itu sangat membantu, tapi ada negatifnya juga ya. Berpotensi jadi gampang untuk diambil, dicuri fotonya. Dicuri ya. Terus gimana nanganinnya tuh? Apakah dibiarin aja atau? Sebetulnya dicoba ditegur dulu, misalnya 1-2 kali nggak diterima, terus nggak dihapus juga produknya. Ya udah sih berpikir ke rezeki sudah ada yang mengatur aja, jadi udah cukup dibiarkan aja. Atau enggak kita blokir aja media sosialnya biar mereka nggak bisa visit lagi misalkan kayak gitu. Jadi emang udah terlatih ya kesabarannya ya kalau misalnya udah bertahun-tahun dan kita tetap semangat menjalankan bisnis itu. Aku penasaran, apa sih strategi suksesnya Chelsea Ethnic? Strategi suksesnya sebenarnya belum bisa dikatakan sukses sih, karena kan masih merintis juga, masih berdiri. Sebenarnya lebih kayak pembedanya sih paling sama kompetitor. Yang pertama itu bisa customize size, terus bisa pilih warna juga, terus pengerjaannya terhitung cepat karena penjahitnya udah pada gesit gitu, udah mulai pada cepat lah. Jadi kalau misalnya pre-order bisa di bawah 7 hari, nggak perlu nunggu 2 minggu sampai 1 bulan. Itu sih pembedanya Chelsea sama yang lain. Terus ada unsur pemberdayaan wanita juga. Jadi jahitannya itu benar-benar pure buatan jahit rumahan, bukan mass production. Jadi emang di sini kan karena tenaga kerjanya juga dari semua tim Chelsea Ethnic itu kan perempuan ya, wanita. Mungkin di situ menjadi value yang positif ya, akhirnya mungkin menjadi salah satu hal yang menarik buat orang-orang juga tertarik untuk membeli produk di Chelsea Ethnic. Jadi kan sebenarnya kita harus ada memberikan efek gitu, socialpreneur juga buat sekitar. Jadi aku ingat banget salah satu dosen dulu pas S1 pernah bilang nih, kalau misalnya kalian baru lulus dari kampus ini, untuk dapat kerja ya saya yakin bisa lah katanya. Tapi yang sulit itu adalah bisa bermanfaat bagi sesama. Masya Allah. Semoga aku bisa ngikutin jejak Kak Vel juga. Semangat sis Alwi. Dengan sistem yang tadi bisa cepat, terus juga dan mereka ya dari tim Chelsea Ethnic itu bisa mengerjakan di rumah. Ini kan bukan hal yang mudah ya, suatu tantangan juga. Gimana sih Kak Vel dulu ngebangun sistem? Karena kan Kak Vel sendiri sebagai owner itu kan sering bolak-balik ke Depok, Bandung, Depok, pastinya kan nggak setiap waktu ngecek, ngontrol mereka ya. Itu gimana di awal itu ngebangun sistem? Untuk bangun sistem sih yang utama kita harus bikin karyawan tuh loyal. Jadi kita kasih kebebasan ruang juga buat mereka, nggak terlalu di-press, tapi nggak terlalu juga dibebaskan. Jadi kalau di Chelsea itu dibolehkan untuk WFH selama pekerjaannya itu nggak butuh untuk kantor gitu. Jadi kayak misalnya harus packing kan harus datang ke kantor kan fisik kan. Tapi kalau misalnya untuk balasin chat dan lain sebagainya, aku fasilitasi untuk bisa dikerjakan di rumah. Terus jam kerjanya nggak terlalu terikat nih, nggak yang 7 ke 5, tapi mereka bisa misalnya datang jam 10 juga boleh, asal pekerjaannya udah diselesaikan pakai handphonenya kan. Mereka dapat satu handphone kantor untuk balasin chat.
Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya karyawan kita udah loyal, kita kan lebih jujur juga. Jadi kita saat melepas mereka untuk running tanpa owner itu udah bisa dipercaya. Terus sistemnya itu adalah semuanya serba online. Jadi beli ke supplier semuanya, pengiriman juga udah online. Dan kalau misalnya ada paket yang akan dikirim, semuanya juga pick up sistemnya. Jadi benar-benar kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Jadi prosesnya berapa lama untuk membuat sistem sampai lah bisa? 3 tahun sih sebenarnya. Lumayan lama juga ya. Jadi, kalau buat teman-teman nih misalnya baru bikin bisnis 1 bulan tapi udah boncos, jangan stop dulu gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya high risk akan high return ya. Jadi kita juga harus tahu nih tantangannya bahwa kalau kita bisnis itu biasanya baru kelihatan menariknya dan ada pertumbuhan itu setelah 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita baru bikin bisnis 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi belum ada hasil yang signifikan, ya jangan langsung mundur. Benar sih, tapi emang kadang sometimes bosen itu cepet gitu datangnya. Apakah itu terjadi sama Kak Vel juga atau? Karena aku merasakan menjalani ini adalah hobi dan juga senang, jadinya nggak ada sih kayak bosannya itu cepet datang. Mungkin secara ini ya, paling yang bikin nggak bersemangat adalah misalnya saat penjualan menurun. Itu kan kita harus cari tahu nih, bukannya malah jadi menyerah gitu. Justru kan harus makin muter otak nih gimana biar penjualannya lebih meningkat. Jadi kayak ada the power of kepepet tuh bahkan kadang lebih cemerlang idenya. Benar. Kayak waktu zaman pandemi kan, jadi sering kayak bikin giveaway. Itu kan menambah engagement sama media sosial yang kita punya. Terus jadi gini, Kak Vel itu kan maksudnya dalam dunia perbisnisan, terus fashion, apakah ini kan maksudnya alhamdulillah lancar bertahun-tahun, nggak mudah menyerah, dan biasanya kan kalau emang kita nggak suka itu susah ya buat jalaninya. Kak Vel itu apa emang udah dari turunan pebisnis semuanya, atau emang belajar dari teman-teman atau punya link? Nah itu dari mana nih buat mendapatkan fashion ini ya, karena kan nggak mudah tuh buat jalanin ini semua. Kalau misalnya orang tua sih dulunya pegawai dulu, tapi setelah itu jadi pengusaha dua-duanya. Mama aku di bidang catering, kalau ayah aku di bidang mechanical electrical. Jadi aku sebenarnya justru dulu tidak mau menjadi pengusaha karena melihat kedua orang tua, misalnya nih kalau lagi bagus marketnya, income-nya di atas, tapi misalnya ini harus bersabar gitu. Jadi penuh dengan ketidakpastian jadi pengusaha itu. Cuman plusnya itu adalah waktunya lebih fleksibel. Sebenarnya kayak kita mau bepergian weekday juga masih bisa itu. Terus yang aku perlu syukuri adalah bisa membuka lapangan pekerjaan. Kadang ada kebahagiaan tersendiri gitu. Dan akhirnya ngikutin jejak orang tua dong. Akhirnya ngikutin jejak orang tua, walaupun kadang merasa tidak se-struggle itu menjadi pengusaha, karena kan apalagi kayak kemarin dihadapkan dengan pandemi. Dulu tuh inget banget pas baru pandemi, kantor tuh baru jadi kan harusnya aku mencari pemasukan lagi, tapi malah jadi stuck gitu. Tapi kan the power of kepepet ternyata jadi tahu loh kalau misalnya endorse itu bisa lebih menghasilkan penjualan gitu. Bahkan justru Chelsea itu meningkatnya pas pandemi. Malah ya. Emang pandemi ini bikin berkah buat Chelsea ya. Etnik nih. Jadi dulu biasanya kan orang kalau menikah itu di gedung pernikahan. Sekarang kan pas pandemi akad nikahnya di rumah tuh. Mereka tuh jadi pesan batik-batik yang simpel aja buat akad nikah. Jadi banyak yang pesan batik untuk akad nikah di rumah. Aku baru tahu sih. Saya kan kalau pernikahan kan emang pakai gaun, gitu. Nah, ternyata karena dibuatnya lebih hikmat di rumah, dan kalau nggak salah cuma boleh 5 orang ya, dulu sempat 5-10 orang kan. Jadi mereka merasa cukup dengan outfit yang simple tapi akadnya tetap berjalan lancar. Sebelum kita mungkin closing ya obrolan kita di siang hari ini, aku punya this or that session yang mana Kak Vel ini harus pilih satu di antara 2 pilihan yang aku kasih. Siap? Siap. Yang pertama,
Kalau harus bikin bisnis baru, pilih fashion atau bidang lain? Pilih bidang lain. Oke, kenapa? Karena fashion itu kan harus ngikutin tren terus, fast fashion juga kan. Jadi kalau kita ketinggalan dikit ya udah, jadi kita tergerus lah oleh kompetitor gitu. Sedangkan kalau bidang lain itu yang aku lihat kayak misalnya bisnis studio foto, terus bisnis sewa baju yang kayak gitu. Kalaupun fashion mungkin lebih bisnis sewa baju ya. Oke. Tapi kalau bidang lain aku tertariknya punya bisnis studio foto. Oke, itu menarik sekarang sih. udah di era serba online. Ya. Atau punya bisnis mungkin Olive pernah lihat ada beberapa di China itu ada bisnis yang menyiapkan host sama ruangan buat orang-orang live. Oke, jadi ya, misalnya aku pernah lihat sih yang kotak satu orang orang live lagi produk fashion, yang kotak dua orang itu bagus sih, itu bagus kita kan buat sekarang. tempat ya. Nah, sekarang kan terus atau bikin co-working space. Jadi bikin sesuatu yang orang continue untuk gunakan gitu. Oke. Yang kedua, belajar dari baca buku atau learn by doing? Aku lebih milih learn by doing. Karena kalau baca buku itu kadang kan motivasi itu sebenarnya dari diri sendiri itu biasanya, bukan dari orang lain. Segimanapun kita udah baca buku, terus ternyata kitanya nggak termotivasi, kitanya nggak mau berubah, tetap aja kurang bisa merubah diri kita gitu. Sedangkan kalau misalnya learning by doing itu kayak kita udah pernah nih merasakan hal A, terus ternyata kejadiannya jadi B, oh ternyata aku harus kayak gini gitu. Jadi lebih rasanya aku kalau learning by doing sih. Oke, yang ketiga, Kak Vel itu ke acara kondangan, misal. Yang pertama, menggunakan pakaian yang matching, bagus, nyaman, tapi nggak make up sama sekali. Yang kedua, make up, tapi pakaiannya nggak matching, nggak nyambung, dan ya, pilih mana? Aku lebih milih yang tanpa make up. Kenapa? Karena jujur kalau menurut beberapa orang tuh sebenarnya inner beauty orang tuh bisa kelihatan dari selama dia pede dan comfort pakai apa yang dia pakai. Jadi kalau misalnya bajunya matching, tanpa misalnya make up yang bagus juga, tanpa make up tapi kitanya merasa pede dan misalnya dibubuhi dengan senyuman, jadi bisa lebih, orang bisa senang juga lihatnya gitu, lebih nyaman kelihatannya. Oke, ini bagus banget sih. Mungkin yang paling penting dari makeup itu sebenarnya percaya diri. Iya, betul, percaya diri, betul. Oke. Aku pernah lihat sih, aku tuh ada video yang dia tuh jalan sambil nunduk, sama yang dia jalannya tegap gitu. Jadi wajahnya tuh bisa kelihatan jadi beda gitu, kayak lebih menarik saat dia tuh tegap, terus pandangannya ke depan dan dia merasa confident sama diri dia sendiri. Yang penting pede gitu. Yang penting pede. Cuma sometimes untuk percaya diri itu emang beberapa orang mengalami kesulitan ya. Iya, betul. Gimana cara nge-boost kepercayaan diri? Ini menarik sih. Jadi aku dari kecil tuh diajarin orang tua aku untuk nggak ngefans sama artis atau apapun dengan secara berlebihan. Oh ya? Itu kenapa? Karena bisa menghilangkan kepercayaan diri kita secara nggak langsung. Misalnya nih kita pengen foto sama si A gitu, kita foto misalnya kita kenal dia, tapi dia nggak kenal kita gitu. Tapi selama misalnya, jadi selalu ditanamkannya tuh biar ya minimal orang nanti yang foto sama kamu gitu, jadi minimal kayak gitu. Jadi kecuali kita ngefans sama orang itu karena ada kesamaan misalnya. Jadi jangan sampai pokoknya kehilangan jati diri lah gitu. Jadi mungkin karena sering merasakan insecure juga kali ya. Kalau misalnya kita misal ngelihat artis cantik yang sebegitu cantiknya di sosial media dan akhirnya kita malah bandingin fisik kita sama fisik kita itu gitu, kan sebetulnya. Tapi kalau misalnya dengan kita ngefans tapi bisa ngebawa aura positif buat kita, ya itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya nggak salah untuk ngefans sih, tapi maksudnya jangan sampai jadi kayak ya aku kok dia gini, aku gini kayak gitu misalnya. Oke, Kak Vel, terima kasih banyak insight dan motivasi dan juga pengalamannya yang udah di-sharingkan. Semoga bermanfaat, pastinya bermanfaat banget buat aku pribadi ya.
Dan semoga buat semua yang mendengarkan ya, lancar terus bisnisnya. Semoga cita-cita kedepannya bisa tercapai. Terima kasih. Kita ngobrol lagi kan nanti? Iya, Oke.